Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andika Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas ZKF sama satu lagi Neon ya, teman-teman, Neon AVM. Teman-teman sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk, keren-keren semua. Mari kita bahas, mari kita langsung bahas untuk ZKF atau ZK Fair, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah project yang diinisiasi dari Polygon CDK dengan Celestia. Jadi dua project ini coba untuk di-combine, teman-teman, guna untuk meningkatkan skalabilitas dari layer kedua ya. Jadi proyek ini dibangun oleh Lumos, teman-teman. Kalau kita lihat dari informasinya, sebenarnya proyek ini tergolong proyek yang cukup mungkin aneh. Kenapa? Karena dia diciptakan full airdrop. Jadi dari website resminya zkfair.io, community on layer 2, di mana 100% itu sifatnya adalah airdrop ya. 100% ZK token will be airdrop to community, teman-teman. Jadi semuanya itu akan dibagikan kepada komunitas. No investor, no reserve, no pre-mining, and it's all community, teman-teman. Jadi token ini bisa dibilang adalah token yang full semuanya untuk komunitas. Dari supply yang beredar, dia punya 10 miliar ZKF dan semuanya sudah beredar di market. Ya, dia sudah listing di beberapa exchange seperti Huobi, Get.io, Bybit, KuCoin, BingX, BitGet, Maxi, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini sebuah project yang cukup menurut saya aneh sih, teman-teman. Market cap-nya dia ada di 1,3 triliun rupiah, cukup besar ya. Itu karena ini project airdrop ya, teman-teman. Kalau sudah lama di market pasti tahu gimana nasib token-token yang token-token airdrop itu, teman-teman. Biasanya banyak orang yang garap, terus mereka lempar lagi ke market, mereka buang barang lagi. Disebabkan karena ya koinnya gampang untuk didapetin, teman-teman. Bayangin teman-teman bisa dapat sesuatu dengan gampang. Biasanya kita kurang menghargai sesuatu yang kita dapetin dengan mudah. Beda kalau kita penuh perjuangan misalkan. Nah, itu biasanya akan punya value-nya tersendiri, teman-teman. Jadi itu adalah logika sederhana bagaimana kita bisa menilai sebuah project ya. Semakin mudah didapat ya semakin dia sebenarnya murah, teman-teman. Tapi semakin sulit, nah itu bisa menjadi indikasi yang bagus. Project dari CK Fair itu sebenarnya udah listing di beberapa exchange lain, termasuk juga decentralized exchange, teman-teman. Jadi ini kayak Fair Stick, kemudian mereka juga ada kolaborasi sama Heroic Traveler, lalu ada project lain, ini ada kerjasama sama ID ya, Space ID, salah satu pengembang protokol dari name service, teman-teman, dari jaringan Binance Smart Chain. Kemudian project mereka juga ada kolaborasi dengan berbagai macam project lain seperti CK Fairwolf. Ini adalah project yang dibangun dengan komunitas. Kemudian Nomis, pengembangan reputasi, Meet, Love, and Favor, jadi kayak aplikasi kencan gitu. Kemudian mereka ada partnership juga sama Wow. Wow ini adalah exchange, teman-teman, decentralized exchange yang mungkin belum terlalu populer ya, dimana di sana ada perdagangan untuk forex, stock, sama indeks. Itu sih sebenarnya proyek-proyek yang dibangun dari ZKF, teman-teman. Memang proyek ini memang diinisiasi dari komunitas, mereka dibangun oleh komunitas juga, teman-teman. Jadi untuk pengembangannya sendiri ya semuanya balik lagi sama komunitas. Selama komunitasnya masih aktif, teman-teman, selama itu proyek ini masih akan tetap berjalan. Itu ya dari tokennya, tokenomic juga kita udah bahas. Lalu gimana nih untuk price actionnya, apakah token ini menarik atau enggak? Nah, ketika di awal listing di KuCoin, ini kita pakai chart dari KuCoin, teman-teman, di tanggal berapa nih? Di tanggal 05 Januari 2024 dia listing
Ya, pergerakan harganya sempat naik lumayan signifikan, tapi nggak berlangsung lama. Setelah itu pergerakan harganya kembali mengalami koreksi teman-teman dan turun, bahkan sepanjang bulan Februari ini pergerakannya hanya sideways di antara range 0,008 sampai dengan 0,010 teman-teman. Jadi bisa dibilang pergerakannya hanya tektokan di level tersebut. Namun kalau kita compare dari pergerakan Bitcoin, Bitcoin itu rally sejak bulan Februari ya, dan diikuti oleh banyak altcoin, dan sepertinya ZKF itu tidak terpengaruh sama sentimen dari kenaikan harga Bitcoin. Dia tetap sideways, tidak kemana-mana dari beberapa waktu teman-teman, dan sekarang posisinya lagi berada dalam posisi kritis ya. Pergerakan harganya ada di kisaran 0,0083 dolar teman-teman. Dari indikator volume kecil, kemudian smart money juga cenderung kecil. Artinya minat dari para smart money di project seperti ini cenderung rendah ya, karena memang mungkin project ini karena dibagikan 100% airdrop, jadi komunitas yang masuk yaitu para retail yang notabene nggak punya kemampuan terlalu kuat untuk membuat harga menguat secara jangka panjang ataupun jangka menengah teman-teman. Jadi indikasinya adalah koin ini banyak retail yang di dalamnya, dan itu kurang begitu ideal sebenarnya untuk teman-teman yang invest. Itu sekilas sih dari projectnya. Oke, semoga bisa mendapatkan insight teman-teman. Jadi kalau dari saya pribadi, token-token seperti ini mungkin menarik buat teman-teman yang suka cari airdrop, tapi buat investing itu terlalu mudah untuk didapatkan. Jadi seperti tadi yang saya bicarakan teman-teman, ketika sebuah project itu gampang didapetin, orang cenderung kurang menghargai. Tapi makin sulit, itu bisa menjadi salah satu indikasi yang bagus. Next, kita akan bahas Neon EVM. Nah, ini adalah project yang dibangun teman-teman untuk mensupport jaringan dari Solana sekaligus koneksi sama Ethereum Virtual Machine. Ya, sebuah project yang diinisiasi oleh Neon. Ini adalah salah satu platform yang memang ditujukan teman-teman guna untuk meningkatkan adopsi dan juga semacam jembatan gitu, sesuatu yang menjembatani transaksi di DeFi, wallet, kemudian juga ada infrastruktur DAO yang menghubungkan antara Solana dan juga Ethereum. Kalau kita lihat dari sini, teman-teman, Neon itu fully compatible untuk Ethereum. Ya, jadi dengan adanya platform ini menjadi jembatan antara infrastruktur yang ada di Ethereum sama blockchain dari Solana, sehingga akan ada banyak platform yang bisa mensupport teman-teman. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu jembatan yang cukup bagus untuk kedua project. Ethereum dan juga Solana adalah sama-sama blockchain dengan skalabilitas yang sangat besar. Cuman Ethereum decentralized dan juga sangat-sangat matang ya projectnya dalam beberapa waktu. Sementara Solana baru beberapa tahun lahir teman-teman, berusaha untuk mengimbangi ya, mengimbangi menyaingi perkembangan dari Ethereum saat ini. Kalau kita perhatikan dari project ini, sebenarnya project ini punya manfaat yang cukup bagus untuk dua project teman-teman, dari Solana Virtual Machine dan juga Ethereum Virtual Machine. Itu sama-sama bisa saling terintegrasi, bisa sama-sama saling mensupport. Di komunitas Twitter mereka ada ngepost juga beberapa postingan teman-teman, dan menurut saya cukup bagus untuk antusiasme dari market ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang wow banget, saya rasa ya biasa aja sih. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Kemudian untuk narasinya sendiri, ini adalah sebuah project yang menurut saya bisa dibilang punya kegunaan yang cukup spesifik teman-teman. Neon Ethereum Virtual Machine itu menjadi salah satu native Solana Ethereum Virtual Machine untuk swap through partnership dengan The Bridge. Ya, The Bridge ini menghubungkan teman-teman antara mainnet dari Solana dan juga Ethereum, dan juga Ethereum Virtual Machine yang lain. Termasuk itu ada BNB, Polygon, Arbitrum, Optimism. Jadi makin besarlah project ini karena ada beberapa partnership yang dilakukan. Selain itu juga dari berita The Block, saat ini fee transaksi dari project ini itu cenderung bervariasi ya. Tidak semua murah teman-teman. Beberapa native yang bisa dibilang cukup murah, yaitu dengan menggunakan pair Solana, USDC,
dan juga USDT ya dibandingkan dengan token-token yang lain. Jadi meskipun ini adalah sebuah proyek yang dibangun di Solana yang memang terkenal transaksinya murah, tapi nggak serta-merta semua token yang dilakukan yang melakukan transaksi di jaringan ini bakalan dapat fee yang sama, teman-teman. Jadi fee-nya bervariasi. Itu kalau kita lihat dari token sendiri, maksimum supply-nya dia ada di 1 miliar neon. Sementara yang beredar masih sangat-sangat sedikit, yaitu 57 juta neon saja. Pasarnya sendiri dia sudah bisa diperdagangkan di Bybit, Get.io, KuCoin, Orca, BingX, kemudian CoinX, dan lain sebagainya. Itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan untuk neon. Sekarang kita lihat bagaimana price action dari neon sendiri. Overall pergerakan dari neon sendiri ini sudah sempat mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Puncaknya berada di kisaran level 3,6 dolar. Ya, sementara kalau kita lihat dari level dulunya ketika di awal listing di Oktober 2023, itu harganya baru 0,07. Jadi koin ini atau token ini bisa dibilang sudah naik lumayan signifikan, teman-teman. Kenaikannya bisa dibilang ya sudah lumayan tinggi ya. Kalau kita ukur di sini, tarik dari swing low ke swing high, dia sudah sempat naik sekitar 5.000%. Menjadi sangat-sangat tinggi, dan idealnya sih setelah kenaikan yang tinggi mungkin akan membutuhkan sedikit koreksi dulu pada market. Ya, jadi jangan dikejar buat teman-teman yang melihat, wah ini proyeknya bagus, harus masuk nih. Sabar aja teman-teman. Proyeknya masih ada potensial buat koreksi, dan menurut saya sih untuk perkembangan kedepannya masih akan layak untuk dinanti. Tapi kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, ini kurang ideal ya. Kita masih harus menunggu teman-teman beberapa fase korektif dengan beberapa level support potensial yang mungkin bisa dicapai. Jika neon mampu mempertahankan area 0,96, maka dia akan tetap punya potensial untuk mengalami kenaikan berikutnya. Akan tetapi kalau 0,09 tersebut berhasil di breakdown, maka arah dari neon akan cukup dalam, terjunnya ke kisaran level 0,62. Kalau tembus lagi level tersebut, maka akan ada support 0,32 yang bisa mempertahankan harganya. Sementara sih kalau kita perhatikan dari volume perdagangan cenderung bagus, tapi dari smart money-nya sudah jauh berkurang sejak Januari. Teman-teman, Januari ini kebetulan ada sell off yang terjadi dan pergerakan harganya sempat mengalami penurunan. Nah, sebagai koin yang masih punya supply beredar yang kecil, menurut saya posisi dari neon ini masih ada. Ya, semakin kecil supply yang beredar, maka semakin mudah market market maker untuk menggerakkan harganya ke depan. Itu jadi masih akan ada volatilitas yang berpeluang terjadi pada token ini. Bisa diperhatikan aja beberapa level support tersebut terlebih dahulu, at least buat saat ini teman-teman. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin buat dibahas, feel free teman-teman tulis saja langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.